Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Ayu, kembali lagi di Satu Hari Satu Ilmu. Nah, kali ini kita mau sharing tentang pernikahan. Pernah nggak para ibu-ibu nih ngerasa kok dirasa suaminya itu jarang cerita, atau mungkin lebih kita yang sering cerita tapi kok suami nggak pernah cerita ya? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Karena ini sempat nih ada pengalaman ya dari saya pribadi juga. Ternyata kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu, kan kembali lagi sebenarnya dalam pernikahan, kayak pernikahan itu memang poin terbesarnya kan juga tentang komunikasi ya, karena komunikasi itu sangat penting banget, harus dilakukan, karena kalau tidak kalau apa-apa tidak dikomunikasikan dengan baik, itu mungkin untuk jangka pendeknya it's okay lah, masih aman-aman, tapi nanti bisa jadi di jangka panjangnya itu bisa kayak mungkin bahasanya kayak meledak, kayak meledos gitu loh, karena mungkin kebanyakan ngempet antara satu sama lain yang akhirnya tidak tersampaikan, akhirnya jadi sebuah masalah. Nah, ternyata terkadang itu suami itu sebenarnya kayak nggak kepingin membebani pikiran istri, jadi kayak apa-apa itu diperjuangkan sendiri. Nah, kita sebagai seorang istri, jika suami sedang ada di kondisi yang seperti itu, kita sebagai perempuan itu ya harus pintar-pintar sih untuk memahami si suami kondisinya seperti apa. Nanti kita bisa tanya pelan-pelan, karena terkadang itu kalau seorang laki-laki tuh lebih ke memang mainnya kan main logika ya. Jadi apa ya, kalau menurut dia dirasa memang punya mindset yang nggak mau cerita ke istri karena takutnya jadi beban istri. Nah, ini yang kita nih yang perlu. Jadi biar apa sih, biar kita tuh sebagai istri juga nggak merasa kok suamiku nggak pernah cerita, kayak kayak nggak, kayak apa ya, namanya suami istri kan inginnya apa-apa bareng, apa-apa dijalanin sama-sama, susah seneng dijalanin bareng kan. Nah, ini biar nggak terjadi hal-hal yang negatif, pikirannya kita nanti, si istri ya, yang istri bisa jadi kayak yang aneh-aneh, dirasa nggak nyaman sama kita, dirasa nggak suka sama kita, padahal memang benar-benar si suami ini tidak ingin membebani seorang istri. Nah, kalau kita sebagai istri, apa ya, sebagai istri tidak ingin, ibaratnya kayak gak apa-apa kok, sebesar apapun masalahnya ayo dihadapin bareng-bareng. Nah, itu pinter-pinternya istri untuk apa ya, mungkin bahasanya kayak mengulik atau mencari momen yang pas nih ke suami. Nah, nanti pelan-pelan ditanyain semisal nih kayak mungkin Mas ada masalah apa, atau ada apa ya, ada lagi kepikiran apa, nanti diajak ngobrol pelan-pelan bareng apa, di momen yang pas, nanti insya Allah bisa kebuka deh itu apa yang lagi jadi dalam pikirannya suami. Teman saya waktu itu juga pernah tanya, gimana sih caranya ngatasin pasangan yang mudah baper. Terus kalau lakinya mudah baper, tersinggung, terus itu gimana ya caranya yang efektif biar biar kita nggak salah apa ya, nggak salah langkah, biar tidak tersinggung lah gitu ibaratnya. Nah, itu ya kembali lagi mungkin bisa apa ya, menerapkan komunikasi yang efektif. Jadi biar saat membahas masalah apapun itu diusahakan kita tuh sebagai istri pun juga tidak menasihati pada saat yang bisa membuat kurang baik. Semisal kayak tidak pada saat si kondisi suami mungkin lagi emosi, kondisi suami lagi apa ya, lagi pusing, lagi kayak, ngerti gak sih, kayak bad mood dan sebagainya. Nah, itu kita kayak harus pinter-pinter juga sih membaca kondisi itu, karena
kalau misal memang lagi dalam keadaan yang kurang baik, kita mau nasehatin, kita mau ngajak ngobrol, itu akan susah untuk menerapkan komunikasi yang efektif. Jadi kayak cari waktu yang sekiranya bisa ngobrol, bisa saling menasehati dengan cara yang tenang ya teman-teman, dan yang dari hati. Jadi nanti pasangan pun juga kan kondisinya udah nggak keadaan yang marah ya, jadi lebih dingin kan ibaratnya gitu. Bisa juga mungkin teman-teman mulai nih dari kayak seperti memuji atau mengapresiasi kebaikan sang suami, kebaikan pasangan terlebih dahulu, baru nanti masuk pada sesuatu hal yang ingin dibahas, ditanyakan, atau bahkan suatu hal yang mungkin menurut istri salah, itu nanti bisa dikomunikasikan secara pelan-pelan. Jadi gitu ya teman-teman. Dan memang dalam dunia pernikahan itu kita pun juga harus banyak belajar dan banyak membekali diri dengan ilmu agar apa, nanti kalau ada masalah yang sedang kita hadapi itu tidak salah langkah seperti itu. Nah, kebetulan kita memang lagi membuka kelas pernikahan di edisi Ramadan. Memang niat kita itu membuka kelas ini untuk mengajak teman-teman untuk belajar bareng, membekali diri bareng-bareng, biar kita tidak salah langkah nantinya gitu ya teman-teman. Untuk yang sudah menikah dan yang belum menikah boleh banget ikut. Kalau mau ikut bisa langsung japri saya, nanti saya bantu prosesnya biar teman-teman masuk ke dalam grup kelasnya. Seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.